Pernah ngerasa nggak sih belakangan ini kok banyak teman atau bahkan kita sendiri ya, usia masih muda tapi kok gampang banget capek, stres, atau malah amit-amit udah ada yang kena penyakit serius kayak jantung gitu? Kayaknya ada yang aneh ya. Iya betul itu, fenomena yang cukup bikin khawatir sih. Nah, makanya nih kita mau coba kupas tuntas ya wawasan dari Dokter Dika, seorang dokter olahraga. Ada materi diskusi beliau yang menarik banget. Kita coba lihat tren kesehatan sekarang, terus kesalahpahaman yang umum, sama tips-tips praktisnya. Oke, siap. Jadi misi kita di sini intinya mau menyaring ya poin-poin penting dari Dokter Dika ini, khusus buat Anda yang dengerin, tujuannya biar kita lebih melek gitu ya soal jaga kesehatan fisik, mental di zaman serba cepat ini. Dan pastinya biar nggak gampang kemakan hoaks kesehatan. Yuk kita bedah bareng. Oke, mulai dari mana nih? Mungkin soal jantung di usia muda tadi ya? Boleh, itu jadi salah satu sorotan utama Dokter Dika. Ada peningkatan kasus penyakit jantung di usia muda loh di Indonesia. Dan ini ya sangat erat kaitannya sama gaya hidup. Ada dua kelompok ekstrim gitu ya. Satu yang aktif banget, kadang malah berlebihan. Tapi yang justru lebih sering nggak disadari dan lebih beresiko, itu yang kelompok sedentary. Sedentary itu yang kurang gerak ya? Betul, mungkin duduknya lebih dari 7 jam sehari, terus sering pesan makan online, jam kerja panjang. Nah, itu dia. Lalu tanda-tanda awal masalah jantung yang perlu diwaspadai itu apa aja sih? Kadang kan samar-samar gejalanya ya. Iya, benar. Yang khas itu biasanya nyeri dada kiri, tapi nggak cuma di dada, rasanya itu kayak menjalar gitu. Menjalar kemana tuh? Bisa ke lengan kiri biasanya, terus ke pundak, leher, bahkan punggung. Munculnya itu pas lagi aktivitas, itu kunci pentingnya. Terus waspada juga kalau tiba-tiba kayak pandangan gelap sesaat, blackout gitu, padahal aktivitasnya ringan. Atau denyut jantung nggak teratur, itu namanya aritmia. Sama napas gampang ngos-ngosan. Nah, ini nih yang sering banget kejadian di kita ya. Anggap gejala tadi tuh cuma masuk angin. Dokter Dika aja cerita, ada loh pasien serangan jantung telat dibawa ke UGD gara-gara di rumah dikerok dulu. Waduh, Iya, itu bahaya banget. Jadi pesannya Dokter Dika jelas, jangan terlalu husnuzon atau berbaik sangka sama gejala serius. Lebih baik cek medis aja. Lagian, istilah masuk angin itu kan secara medis nggak ada ya. Biasanya itu ya infeksi virus ringan biasa, atau malah masalah lambung kayak GERD gitu, asam lambung naik. oke. Jadi jangan sepelekan ya. Ngomong-ngomong soal salah kaprah penanganan, ini juga sering nih soal cedera. Misalnya keseleo ankle. Ah iya bener banget, keseleo itu paling sering. Banyak yang mikir uratnya geser, terus langsung dibawa ke tukang urut kan? Iya betul. Katanya biar uratnya balik lagi. Padahal, secara medis itu yang terjadi bukan urat geser, tapi ligamen. Itu loh jaringan ikat di sendi, itu bisa jadi cuma ketarik atau robek sedikit, bahkan bisa sampai putus. Nah, pijat atau urut itu mungkin bisa bikin otot sekitar yang tegang jadi rileks sebentar. Tapi dia nggak nyembuhin ligamen yang robeknya itu. Makanya cedera kayak gini sering kambuhan kalau nggak diterapi dengan bener. Pantesan ya. Oke, lanjut ke mitos lain nih. Saya sering dengar konsep gemuk tapi bugar, fat but fit. Katanya nggak apa-apa agak berisi asal kita tetap aktif olahraga. Gimana tuh menurut medis? All fat but fit. Jadi, kebugaran itu kan ada parameternya ya, ada 5 komponen. Salah satunya itu ya komposisi tubuh. Komposisi tubuh itu perbandingan antara massa lemak sama massa bebas lemak. Otot, tulang, air. Seseorang mungkin aja kuat angkat beban atau badannya lentur. Tapi kalau persentase lemak tubuhnya tinggi, ya resiko jangka panjangnya tetap naik. Resiko penyakit kayak apa tuh? Ya kayak kolesterol tinggi, diabetes, penyakit jantung. Jadi semangat love your body itu bagus. Tapi artinya ya merawat tubuh kita dengan baik. Termasuk mengelola komposisi tubuh biar lebih sehat kalau memang berlebih lemaknya. Oke, paham. Terus ada lagi nih soal bakar lemak. Banyak yang bilang, jangan lari, ntar ototnya habis. Mending jalan aja kalau mau bakar lemak. Bener nggak sih? Ini juga mitos populer ya. Jadi gini, kita perlu bedain dua hal. Fat burning sama fat loss. Bedanya apa tuh? Burning itu penggunaan lemak sebagai sumber energi saat kita lagi olahraga. Kalau fat loss itu pengurangan total lemak di tubuh kita. Karena kalori yang masuk lebih sedikit dari yang keluar, atau defisit kalori. Jalan kaki itu intensitasnya lebih rendah, jadi persentase energi dari lemak pas olahraga mungkin lebih tinggi.
Tapi lari itu intensitasnya lebih tinggi. Jadi total kalori yang kebakar dalam waktu yang sama itu jauh lebih banyak. Oh, jadi total kalorinya yang penting ya? Betul. Untuk fat loss jangka panjang, total defisit kalori itu kuncinya. Ditambah lagi, lari atau olahraga intensitas tinggi itu ada efek afterburn. Jadi selesai olahraga pun tubuh kita masih bakar kalori lebih banyak. Makanya untuk nurunin lemak badan, lari seringkali lebih efektif. Oke, jelas sekarang. Nah, satu lagi kebiasaan jelek nih. Merokok, tapi rajin olahraga. Kayaknya sia-sia ya usahanya. Banget. Sangat kontraproduktif itu. Rokok kan bikin pembuluh darah menyempit ya. Akibatnya apa? Aliran oksigen, nutrisi ke otot jadi nggak lancar. Ini jelas ganggu performa pas olahraga dan bikin pemulihan otot setelahnya jadi lebih lambat. Potensi kebugaran yang bisa dicapai bakal jauh lebih bagus kalau berhenti merokok. Sayang banget kan? Iya juga ya. Nah, soal capek nih. Kadang udah tidur cukup, katakanlah 7-8 jam. Tapi bangun-bangun masih lemes aja. Kenapa ya? Nah, ini Dokter Dika juga bahas. Kuantitas tidur, ya minimal 7 jam itu penting. Tapi yang sering dilupakan itu kualitas tidurnya. Masalah umum itu misalnya sering kebangun tengah malam atau mendengkur. Apalagi kalau ngoroknya parah sampai ada jeda napas sesatat, itu namanya sleep apnea. Sleep apnea. Itu bahaya. Itu bisa jadi masalah serius. Karena pas henti napas itu, oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, jadi berkurang. Jelas ini ganggu proses pemulihan tubuh pas tidur. Makanya bangun tidur bukannya seger, malah capek. Wah, perlu diperhatikan juga ya kualitas tidur. Terus, soal makan malam nih. Kalau habis olahraga malam, terus makan, bikin gemuk nggak sih? Kan udah dekat waktu tidur. Sebenarnya nggak masalah makan setelah olahraga malam. Asalkan yaitu tadi, total kalori harian kita tetap seimbang, nggak berlebihan. Yang penting juga kasih jeda waktu. Minimal mungkin 2 jam lah antara makan terakhir sama tidur. Biar nggak kejadian GERD tadi, asam lambung naik. Oh, jeda waktu ya. Iya. Dan yang lebih penting lagi bukan cuma soal bolah atau enggaknya, tapi apa yang dimakan. Kita butuhnya kan nutrisi buat pemulihan ya. Protein, karbohidrat, elektrolit. Bukan malah makan misalnya nasi goreng porsi jumbo yang tinggi kalori tapi gizinya kurang. Bener juga sih. Jadi fokus ke jenis makanannya ya. Terakhir nih, soal mindset olahraga. Dokter Dika nyinggung ini juga ya. Iya, penting banget ini. Jangan sampai kita nganggap olahraga itu kayak hukuman gara-gara habis makan banyak. Atau cuma sekedar yang penting keringetan, bakar kalori. Terus sebaiknya gimana? Anggap aja olahraga itu sebagai bentuk syukur kita. Syukur badan kita masih bisa gerak, masih sehat. Jadi kayak perayaan kemampuan fisik kita. Dan ini investasi jangka panjang loh. Biar nanti pas tua tetap bisa aktif, main sama cucu mungkin. Plus, bonusnya kan olahraga bikin mood bagus, lebih kreatif juga. Karena aliran darah ke otak lancar. Wah, bagus banget mindsetnya kalau gitu ya. Jadi lebih positif. Betul, jadi kalau kita rangkum dari paparan Dokter Dika tadi ya, ada beberapa poin kunci. Pertama, waspada gejala penyakit serius, jangan anggap remeh. Kedua, luruskan mitos-mitos soal olahraga dan tubuh, kayak soal fat but fit atau cara bakar lemak tadi. Ketiga, perhatikan kualitas tidur, bukan cuma berapa jamnya. Dan terakhir, bangun mindset yang positif soal aktivitas fisik. Ini bukan beban, tapi bagian dari gaya hidup sehat. Oke, semoga ya obrolan kita kali ini bisa bantu Anda semua buat nyaring informasi kesehatan yang kadang simpang siur banget di luar sana. Dan bisa jadi panduan lah buat bangun kebiasaan yang lebih sehat, dan yang penting bisa dijalani terus-menerus. Nah, sebagai penutup nih, ada kutipan menarik dari Dokter Dika yang mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Beliau bilang, olahraga itu bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang mengalahkan diri kita yang kemarin. Jadi pertanyaannya mungkin, kira-kira satu hal kecil apa ya terkait kesehatan diri Anda yang kemarin yang bisa Anda coba kalahkan, perbaiki, atau tingkatkan mulai minggu ini? Coba deh dipikirkan.